Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, pada video kali ini ya, kita akan membagikan kegiatan kita dalam memproses bahan bonsai sancang nih Sobat Bonsai ya. Nah di hadapan kita ini adalah bahan bonsai sancang yang kita program hasil dari stek dan pecah batang ya. Nah ini Sobat Bonsai bisa lihat ya, untuk kondisi perakarannya bahan ini istimewa ya. Nah untuk batangnya pun terlihat ngepen ya Sobat Bonsai ya. Jadi bahan ini bahan kecil-kecil cabai rawit nih Sobat Bonsai. Nah kalau Sobat Bonsai lihat juga untuk trubusnya ya, tunasnya sudah banyak sekali ya ini ya. Nanti akan kita lakukan proses pemilihan ya. Kira-kira mana yang akan kita pakai dan mana nanti yang akan kita buang. Untuk size pohon ini masih bisa ya Sobat Bonsai ya, kalau kita kejar untuk di size sito ya. Sito masih bisa. Ya. Tapi nanti tidak kita paksakan ya. Jika memang nanti finishnya di mame ya nggak apa-apa ya. Kita coba usahakan di sito dulu nanti ya. Nah untuk bahan ini sendiri Sobat Bonsai, ini kita program dari nol. Dari pertama stek itu kurang lebih sampai sekarang 1 tahun. 1 tahun dari bener-bener dari stek ya, dari stek nol. Kemudian kita lanjut program pecah batang, kita ground untuk mendapatkan percabangan ya, percabangan lengan pertama dan kemudian terusan. Setelah kita potong baru kita angkat ke atas pot nih Sobat Bonsai. Jadi ini kurang lebih kita angkat ke pot ini sekitar 2-3 bulan ya, 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan. Nah, untuk kondisinya dia sangat subur sekali ya. Nah, untuk mukanya Sobat Bonsai, kita pilih dulu ya. Kira-kira akan lebih bagus jika kita ambil dari mana. Dari sini, kalau dari sini untuk batangnya memang bagus ya Sobat Bonsai ya. Karena pecahannya sudah rapat ya. Pecahan kalau dari sini sudah rapat, kemudian akar juga bagus ya. Pas sekali ya. Jika kita ambil dari sini, nah ini ada sedikit luka ya. Ada sedikit luka yang terlihat dari sini. Tapi ini kambium sudah mulai jalan ya. Kambium sudah mulai jalan karena ini bekas tunas ya, kemarin bekas tunas kemudian saya potong ya. Dari sini juga enak ya. Nah, tapi kalau kita lihat untuk tunasnya Sobat Bonsai, jika kita ambil dari sini kita sudah bisa mendapatkan back ya, ada back ya. Jadi lengan pertama, ini lengan pertama, kemudian lengan kedua, terusan, dan di sini sudah ada back, tunas untuk back ya. Jika kita ambil mukanya dari sini. Oke. Jika kita ambil dari sini, untuk tampak
batangnya dia bagus ya, memang dari sini ya. Memang lebih bagus dari sini untuk tampak batang depannya. Tetapi kita masih belum mendapatkan tunas sebagai back ya, jika kita ambil dari sini ya. Oke, kita coba lihat juga dulu untuk perpecahan lengan pertama ya. Ini lengan pertama. Di sini sudah ada 3 trubus ya, ada 3 tunas ya. Nih, ada 3 trubus ya. 1, 2 di tengah, dan kemudian ada 3 nih di belakang jika kita ambil dari sini ya. Nah, tapi untuk ruasnya dia sangat panjang nih sobat bonsai. Untuk yang bagian depan ini ya, sangat panjang sekali. Dan tunasnya pun sangat dekat sekali dengan pangkal cabang ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang seperti ini kalau saya buang ya sobat bonsai ya. Jadi saya buang, saya ambil nanti sebagai terusan lengannya itu yang ini, yang di tengah ya. Nah, coba kita buang dulu ya. Kita ambil muka dari sini ataupun dari sini sama aja nanti ya. Ini juga bakalan tetap kita buang. Ini kita potong dulu ya. Oke. Nah, begini. Nah, ini ya. Jadi kita pakai 2 tunas ini saja ya. Satu perpecahan cabangnya di belakang ya, sebelah kiri. Kemudian satu ini sebagai terusan lengan. Nanti kita bikin perpecahannya nanti di sini juga ya. Ini kita los dulu, kita besarkan, nanti baru kita pecah. Oke. Nah, kemudian seperti ini sobat bonsai. Tunas-tunas seperti ini ya. Tunas-tunas seperti ini harus selalu kita kontrol ya. Ini ada tunas di bawah sini ya. Nah, ini harus kita buang sobat bonsai karena jika kita biarkan, batangnya akan mengalami pembengkakan yang nanti membuat bahan ini jadi kurang enak dilihat. Nih, ini mulai ada sedikit pembengkakan di sana. Nah, ini kita buang saja. Oke, kita buang. Oke. Nah, kemudian untuk back ini ya. Untuk back kita lihat, ini ada 3 tunas. Ada satu yang kecil, kemudian ini, dan ini yang sudah besar ya. Nah, kita lihat juga seperti ini sobat bonsai. Kita lihat proporsinya ya. Dan arah tunasnya ya kita lihat ya. Mana yang kira-kira lebih enak jika kita pandang dari depan. Seperti ini ya. Nah, nanti akan kita pilih yang ini, yang kecil. Oke, ini ya. Karena ini dia terlalu ke belakang ya, terlalu mengarah searah dengan lengan kedua. Oke, jadi yang 2 ini kita buang, kita los nanti yang kecil ini. Oke, langsung saja coba kita buang ya.
Nah, untuk membuat pohon kecil seperti ini sobat bonsai, kita juga harus jeli ya. Karena semakin kecil pohon itu sendiri, kita juga akan semakin sulit untuk mengatur dimensi bonsai itu sendiri ya. Jadi bagaimana caranya supaya bahan itu terlihat padat, tetapi dimensi ruangnya dia tetap terbuka ya, tetap terlihat nanti ya. Oke, jadi tunas ini yang kita pakai nanti. Oke. Untuk tunas-tunas seperti ini yang kira-kira tidak terpakai kita buang saja supaya pertumbuhannya lebih fokus ya. Nah, seperti ini ya sobat saya. Ini sudah selesai kita lakukan proses pemilihan. Nah, kita putuskan untuk tampak depannya nanti kita ambil dari sebelah sini ya. Kita ambil dari sebelah sini. Jadi ini lengan pertama, kemudian lengan kedua, ini ada back, dan terusan. Nah, ini nanti kita rapikan ya. Kita potong, kita press seperti ini ya. Kita press.
Oke, seperti ini ya sobat bonsai ya. Nah, ini tampak dari depannya ya. Nah, ini akan kita coba arahkan juga. Arahkan dengan menggunakan kawat. Nah, ketika kita melakukan proses pengawatan seperti ini sobat bonsai, kita juga harus memperhatikan mata tunasnya ya. Jangan sampai nanti mata tunasnya rusak terkena kawat ya, terkena lilitan kawat. Oh ya sobat, mungkin saya sedikit ingin berbagi juga ya terkait proses pengawatan seperti ini ya. Untuk proses pengawatan, untuk meminimalisir resiko patah ya, baik itu di bahan sancang ataupun di bahan yang lainnya ya. Sebelum kita melakukan proses wiring seperti ini, usahakan pohon itu jangan terlalu banyak kadar air ya. Jadi maksudnya ketika kita ingin melakukan proses wiring, usahakan pohon itu kita teduhkan ya. Kita teduhkan, jangan terkena air hujan, ataupun proses penyiramannya juga kita kurangin terlebih dahulu ya. Jadi kita kurangi terlebih dahulu untuk proses penyiramannya. Jadi kadar air di dalam batangnya pun akan berkurang. Jadi ketika kadar air di dalam batang ini berkurang, untuk bahan itu dia lebih lentur ya sobat bonsai ya. Dia lebih lentur dan kalau kata orang getasnya itu akan lebih berkurang. Sobat bonsai bisa bandingkan. Jadi ketika sobat bonsai melakukan proses pengawatan khususnya di bahan sancang, ketika musim hujan dan ketika bahan itu habis terkena air hujan, dengan sobat bonsai melakukan proses pengawatan ketika bahan itu kering, pasti akan jauh berbeda. Sobat bonsai bisa buktikan dan bisa praktekkan di rumah ya.
Nah, kemudian untuk para pemula ya, kita belajar bersama ya Sobat Bonsai ya. Jadi ketika kita melakukan proses wiring seperti ini, sebenarnya ini hal dasar ya. Kita juga harus memperhatikan mata tunas yang akan kita pakai nantinya ya. Misalkan seperti ini ya. Nanti kita pakai untuk tunas yang ini, perpecahan di sini. Ini ada dua mata tunas, jadi di atas dan di bawah. Nah, nanti kalau kita usahakan nanti akan kita bikin perpecahannya itu ke samping ya, ke samping, dua-duanya ke samping, bukan ke atas ke bawah. Agak sedikit kita pelintir saja ya. Nah, jadi ketika kita melakukan proses wiring seperti ini, kita juga arahkan untuk mata tunasnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk ini kita los. Tunas yang ini ya, tunas yang kecil ini kita los. Nanti sebagai terusan lengan. Nah, untuk terusannya ini juga ya, Sobat Bonsai ya. Akan sedikit kita arahkan ya ke atas karena dia terlalu condong ke sebelah kanan. Oke, seperti ini. Nah, oke, sekian dulu ya Sobat Bonsai ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Untuk Sobat Bonsai di rumah yang belum subscribe channel Jiji Bonsai Jalan-Jalan Bonsai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Agar Sobat Bonsai di rumah juga dapat terus mengikuti perkembangan daripada bahan-bahan bonsai yang telah kita review dan kita bikinkan video sebelumnya ya. Jadi kita belajar bersama ya Sobat Bonsai ya. Sekali lagi, kita bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita ingin sharing pengalaman dan belajar bersama ya. Dan semoga video yang kita bagikan itu dapat membantu buat para pemula ya, yang baru belajar untuk membuat bonsai. Oke Sobat Bonsai, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Salam hormat dari saya dan salam satu hobi.